Oke, Bu. Oke ya. Silakan Bismillah. perkenalkan dulu, Bu. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Subur Situmorang SPDI. Sekarang beralamat di Desa Panigoran, Kecamatan Ekuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagai guru agama Islam, Ibu. Kalau asal dari Sidimpuan, Desa Parsalakan, Desa Sigumuru, Ibu. Banyak Nah, salah ya. Alhamdulillah, Ibu. Oke ya Pak ya. Udah ada spidolnya dan kertas. Sudah, Ibu. Oke ya, silahkan baca dulu surah At-Tin. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Oke, dituliskan 3 ayat pertama, Pak. Dari Bismillah, Ibu, ya. Ya. Maaf, Ibu, buru-buru nulisnya. Ya, agak ke atas saya. Oke, Pak. Ya, sekarang silahkan Bapak praktek mengajar. Ya, Ibu, sebentar, Ibu. Belum slide sebentar. Ya, sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak semuanya. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah anak Bapak semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mawdidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini Bapak masuk kembali dalam belajar agama Islam. Mudah-mudahan di pembelajaran kali ini kita tetap semangat, tetap berkualitas dalam pembelajaran kita sehingga membuahkan hasil dalam belajar. Baiklah anak Bapak yang di belakang, Aldo silakan geser sedikit, luruskan, rapikan biar tidak nanti mengganggu dalam pembelajaran. Baiklah anak Bapak semuanya, Bapak absen terlebih dahulu. Nelvi hadir, Maimunah hadir, Siti Rahma hadir, Frida, ya, alhamdulillah semua hadir kita ya. Oke. Untuk memberikan rasa semangat kita di pagi hari ini, selaku kita siswa yang akan menjadi pejuang generasi bangsa Indonesia, ayo kita kembalikan dulu semangat kita, rasa cinta tanah air kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke anak Bapak semuanya, sambil kita dengarkan ya. Nanti ketua kelasnya boleh berdiri ke depan dan pimpin kawan-kawannya untuk bernyanyi. Oke. Bapak mulai ya. Oke, sama-sama kita ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, lebih semangat. Rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi, pakai tep tangan boleh. Pancasila, yang di belakang. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, entahkan kaki, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kembali duduk di tempat duduknya masing-masing. Oke, alhamdulillah. Akan kita lanjutkan materinya kembali. Senang rasanya anak-anak Bapak setelah kita nyanyi bersama, menggugah rasa semangat kita kan? Garuda Pancasila itu adalah simbol negara kita. Ya, kalau udah jadi simbol, berarti kita harus betul-betul yakin, bertekad menjaga persatuan bangsa Indonesia. Oke. Begitu juga dengan keteladanan. Harus kita menjadi anak didik yang berteladan sebagai pemimpin Pancasila, pendidikan tunggal, Allah, bergotong royong dengan berlima keyakinannya dan keteladanannya. Oke, Bapak lanjutkan kembali anak-anak Bapak semuanya. Oke, baiklah. Kita akan belajar. Ikhwan sebagai ketua kelas, pimpin kita nak baca doa belajar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami
Baiklah, sebagai asisten awal, nah tentu akan Bapak tanyakan kepada anak semua. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan asmaul husna? Ya kan, pertanyaan pertama, tahu nggak apa yang dimaksud dengan asmaul husna? Maka mendengar kata-kata asmaul husna? Sudah pernah? Alhamdulillah, belum? Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan berkaitan dengan asmaul husna. Ya, Bapak tanya kembali. Bagi yang sudah mendengarkan tentang asmaul husna, berapakah jumlah asmaul husna dalam Al-Quran? Iya, ada 99. 5? Boleh. Iya, nak. Untuk mengetahui asmaul husna ini nanti, tentu disinilah akan kita pelajari, nak ya. Oke. Coba anak-anak semua perhatikan ke depan, akan Bapak tampilkan satu gambar, di mana gambar itu akan menyebutkan nama-nama benda, nama-nama hewan yang ada pada gambar tersebut. Kita perhatikan. Sudah Bapak tayangkan. Nampak semua kan anak-anak Bapak? Oke, gambar apakah, hewan apakah, atau benda apa sajakah yang ada pada gambar? Ayo, Siti Maimunah. Oh, bagus, ada jerapah. Ayo, Iqbal, ada singa. Bagus, kita kasih tepuk tangan. Ya, intinya adalah dengan mengenal nama-nama hewan tersebut, dengan mengenal nama-nama benda tersebut, kita makin tahu, makin kenal dengan ciri-cirinya dan nama-namanya. Begitu pula lah bagi kita untuk mengenal yang menciptakan ini. Ayo Bapak tanya kembali, siapakah yang menciptakan hewan-hewan ini atau benda-benda ini? Ayo, Eni Julianti. Siapa? Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus sekali. Nah, oke. Untuk itu, mengenal asmaul husna itu, Bapak tampilkan kembali ya lagu dari asmaul husna. Oke. Mungkin anak-anak Bapak pernah mendengarkan asmaul husna ini ya. Oke, Bapak tampilkan dulu ya. Sabar sebentar. Oke. Oke. Yang tahu boleh kita nyanyi bersama tentang asmaul husna? Siap berdiri dari tempatnya? Ya. Sambil tepuk tangan boleh? Oke, perhatikan gambarnya. Ya. Boleh goyangkan kepala, nak? Iya, pernah kamu dengarkan itu? Iya, bagus. Siap-siap, Ebrida. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Iya, terus? Ya. Al-Ghaffar. Oke, terima kasih anak Bapak semuanya. Itulah asmaul husna, ada 96 ya. Ada 96 yang akan kita pelajari yang tentang nama-nama Allah yang dimuat dalam Al-Quran. Akan tetapi pada kesempatan kali ini tidak sempat kita bahas yang 99. Tidak sempat waktunya. Tapi pada kesempatan kali ini yang kita bahas itu hanya 5 dari 99. Oke, apa saja itu? Pada tujuan pembelajaran kali ini kita mengenal Allah melalui asmaul husna. Mengenal Allah melalui asmaul husna. Itu tujuan pembelajaran kita. Kita mau mengenal Allah, ada nanti 5 asmaul husna yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa saja? Ayo, yang pertama adalah Al-Qawiyyu, betul. Bagus. Yang kedua apa, nak? Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Iya, yang maha mandiri. Bagus. Yang ketiga apa, nak? Al-Muhyi. Bagus. Artinya adalah yang maha? Iya, yang maha menghidupkan. Yang keempat apa, nak? Al-Mumit. Bagus. Ayo, kamu dulu, Efrida. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Iya, Al-Ba'is, yang maha
bangkitkan. Bagus sekali anak Bapak semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan bagikan kelompok yang dimana kelompok pertama adalah kelompok Al-Qawiyu. Orang-orangnya Adi Sarwedi, Nur Latifah, Eni, dan Nelpi. Untuk kelompok kedua, Bapak berikan nama kelompok Al-Hayyu. Nah, orang-orangnya Ikhwan, Siti, Siti Rahmah, Meisya. Untuk kelompok Al-Mumits, kelompok 3, Ayub, Ratna, Maslama. Kelompok keempat, Al-Qayyum, nama-namanya Nirmayanti, Siswa, Maimunah, Mas Bulan, dan Efrid Hanum. Ayo anak-anak Bapak semua silakan langsung bergerak ke kelompok masing-masing. Ayo. Oke. Ya, bentuk silakan. Boleh mejanya dirapatkan, bentuk kelompok naknya. Di mana setelah kelompok ini dibentuk, Bapak akan perintahkan kamu untuk mengamati sebuah video. Nah, video ini nanti akan berkenaan tentang Asmaul Husna. Tunggu ya anak Bapak ya. Tunggu anak Bapak. Oke. Nah, silakan amati videonya, hubungkan bagaimana Asmaul Husna yang Allah Maha Kuat, Allah Maha Mandiri, Allah Maha Hidup, Allah Maha Mematikan, dan Allah Maha Membangkitkan. Dari Asmaul Husna ini akan kita ambil dulu bagaimana makna dalam video ini. Coba amatina apa yang terjadi? Iya, ada goncangan, ada gempa yang kuat, sehingga terjadilah porak-poranda, di mana ini kejadiannya pada tsunami 2004 kemarin ya, 26 September 2024, hancur luluh lantah. Nah, siapa yang menghancurkan itu? Atas izin siapa? Ya, makhluk itu kan ada yang meninggal. Siapa yang mematikan? Kemudian nanti akan dibangkitkan kembali ini. Oke, nak? Sudah kamu amati? Oke. Oke, Bapak stop ya. Oke. 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 Dari hasil video yang tadi yang sudah kita perhatikan, nak, bagaimana pendapatmu dengan Asmaul Husna? Kaitkan dengan Asmaul Husna yang kita pelajari itu. Dan tulislah, catat pada lembaran kertas yang sudah Bapak bagikan. Oke, silakan bergerak, tuangkan ide-idemu dengan peristiwa yang sudah kita perhatikan tadi. Apa yang terjadi? Oke, silakan Bapak tunggu. Kelompok Al-Qayyum sudah selesai? Kelompok Al-Hayyu sudah? Kelompok Al-Mumit? Kelompok Al-Qayyum? Oke, alhamdulillah. Oke, yang pertama kita panggil untuk presentase dan silakan tempelkan ke depan. Hasil pengamatanmu tadi ya, dari video yang sudah kita tampilkan, hubungkan dengan Allah Maha Kuat, Allah Maha Mandiri, Allah Maha Hidup, Allah Maha Mematikan, dan Allah Maha Membangkitkan. Oke, silakan Bapak panggil untuk kelompok Al-Qayyum, kita berikan tepuk tangan. Maju ke depan. Oke, sudah ditampilkan. Silakan dibacakan, nak. Iya, salah satu dari Asmaul Husna yang dimiliki Allah adalah Al-Qawiyu. Artinya adalah Allah Maha Kuat, meskipun tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan, merambah keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali, kita kasih tepuk tangan. Lanjut, kelompok Al-Qayyum. Ya, sudah ditempelkan, silakan presentasikan, nak. Oke. Iya, maknanya bahwa Al-Qayyum, bahwa Allah senantiasa akan menghidupi segala makhluk. Dia juga merupakan zat yang berdiri sendiri, Maha Esa, tidak bergantung dengan yang lain, seperti halnya makhluk hidup lainnya. Meneladani kemuliaan Asmaul Husna tentang Al-Qayyum ini dapat kita lakukan dengan berzikir saat pagi dan petang. Zikir Asmaul Husna memiliki keutamaan diantaranya
mendapatkan ketenteraman batin dan menumbuhkan keimanan serta selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendapat pertolongan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Al-Hayu, silakan maju ke depan. Oke, tempelkan nak, sudah? Silakan dipresentasikan. Oke. Ya, Al-Hayyu mengandung makna yang maha hidup. Allah adalah zat yang kekal, senantiasa hidup, tanpa rasa lelah, kantuk, maupun lemah. Allah adalah sumber kehidupan dari segalanya. Iya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Al-Hayyu. Kita lanjut, kelompok Al-Mumit. Ya, sudah ditempelkan. Silakan presentasikan, nak. Biar dengar kawan-kawannya. Oke. Al-Mumit adalah yang maha mematikan atau yang maha memberi kematian. Dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan tentang kefanaan dunia dan perlu mempersiapkan untuk kehidupan abadi di akhirat kelak. Al-Mumit memberikan pengajaran dan peringatan kepada manusia tentang makna yang sejati kehidupan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Yang terakhir, Bapak sendiri yang buat tadi, sewaktu kamu mengerjakannya juga Bapak mengambil dari Al-Bais. Oke, Edi Sarwedi, silakan kamu bacakan, nak. Oke. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Bais harus selalu yakin dan sadar akan datangnya hari kebangkitan. Kesadaran atas keyakinan tersebut akan membangkitkan dalam dirinya semangat untuk memperbanyak bekal hari esok. Di hari itu, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Iya, bagus sekali anak-anak Bapak semuanya. Bagus, presentasi dari kelompok pertama mantap, kelompok 2 juga mantap, 3 mantap, 4 juga mantap. Bapak kasih 100. Kita kasih tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, sip deh. Oke. Oke. Yang terakhir, Nas, setelah kamu mempresentasikan, Bapak mau tanya kembali tentang Asmaul Husna ini. Tahukah kamu anak-anakku, Asmaul Husna yang baru kita pelajari apa saja? Iya. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Betul. Yang kedua apa? Iya, Al-Qayyum. Bagus. Yang ketiga apa? Al-Muhyi. Bagus. Yang keempat apa, nak? Al-Mumit. Bagus. Yang kelima, Al-Ba'is. Bagus. Kalau udah anak-anak Bapak tahu yang 5 ini, itulah nak pokok pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini akan Bapak kasih tugas di rumah, kerjakan di rumah, masih berkenaan tentang Asmaul Husna yang kita pelajarkan. Yang kita pelajari, silakan kamu tulis 5 Asmaul Husna sebagai PR di rumah ya. Ingat, makin kenal, makin cinta. Tak kenal, maka tak sayang. Makanya harus kita kenal siapa pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengenal Asmaul Husna. Oke, anak Bapak, ada pertanyaan pada kesempatan kali ini? Oke, nah, oke. Oke, bagus. Terima kasih. Baiklah, Asmaul Husna ini harus kita pedomani, kita yakini, dan kita tahu, oh, ini rupanya Asmaul Husna itu. Kasih sayang Allah, kuatnya Allah, maha berdirinya Allah, maha hidupnya Allah, maha mematikannya Allah, maha membangkitkan Allah. Iya, nak, betul pertanyaan itu ya. Oke, di hari yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Persiapkan dirimu. Boleh dengan sejumlah berbagai pertanyaan nanti terkait dengan Asmaul Husna ini. Kamu tanyakan sama Bapak, dan insya Allah Bapak akan berikan jawabannya. Kalau tidak bisa Bapak berikan, kita cari solusinya bersama-sama. Oke, karena waktunya sudah habis, nak. Boleh kita bacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak semuanya. Sobahul khair. Oke. Oke ya Pak. Bu. Lanjutkan dulu dengan buka modul ajarnya.
Iya Ibu. Oke ya, Pak. Nah, di sini tadi ada asesmen yang diberikan. Iya Ibu, tentang menyebutkan Asmaul Husna Ibu. Apakah kamu tahu anak-anak Asmaul Husna itu apa? Berapakah jumlah Asmaul Husna tadi? Suaranya Pak agak dikuatkan. Oh iya Ibu, iya Ibu, iya Ibu. Nggak apa-apa. Masuk aja, masuk aja. Di pendahuluan ada Pak. Di pendahuluan tunggu Ibu di Nggak disampaikan bukan juga ini. ya kan, di pendahuluan nggak ada. Di akhir ada nggak? Atau di sini ada ditulis asesmen yang dilakukan, asesmen apa saja? Ini tadi Bu, asesmen awal. Ada ya. Apakah kamu mengetahui tentang Awal asesmen aja, awal? formatif, baru sumatifnya Asesmen ada. formatif, sumatif ada Ibu. Ada ya, tetapi di dalam kegiatan nggak disebutkan ya. Nah, baik di pembuka tadi ataupun di akhir, maksudnya kapan diberikan itu aja kan, nggak usah diberikan secara ini ya. Waktu di praktek juga tadi ada ya, kalau di awal ada ya Pak ya, Iya Ibu. ada ya. Kemudian model yang digunakan apa ini, atau model atau metode yang Metode digunakan? yang saya gunakan metode problem based learning Ibu. Problem based learning. Iya Ibu. Langkah-langkahnya apa aja Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama mengorganisasikan siswa Ibu, mengorientasi, memusatkan perhatian siswa Ibu terhadap masalah eh, Sudah masalah dilakukan tadi dari tahap dari pertama tadi di video? video tadi sudah Ibu. Masalah yang terjadi kan saya tayangkan video ada kegoncangan Ibu kan, kehancuran, Oke. tsunami yang terjadi itu masalah. Masalah artinya mengarahkan anak siapa yang menghancurkan itu kan gitu nanti dengan kehancuran yang ada, porak-poranda semua banyak yang meninggal itu. Ya, baru. Kemudian yang kedua mengorganisasikan siswa untuk meneliti, mengamati. Oke, selanjutnya. Kemudian membantu investigasi mandiri dan berkelompok. Ya, mulai diarahkan Ibu. Perhatikan nak. Tadi ada yang hancur, ada yang berlarian. Coba kaitkan dengan Asmaul Husna. Ayo, itu tadi Bu. Pembelajaran. Oke, berarti Selanjutnya, sudah mengikuti langkah-langkah PBL. Berarti sudah hafal juga Bapak kan? Harus hafal ya. insya Allah. Kemudian di modul ajar ini, apakah ini juga yang dilakukan nanti untuk PTK-nya? Iya Ibu, iya untuk judul PTK saya dan ini materinya Ini mengambil siklus tentang pertama, ini siklus pertamanya. iya Ibu, Oke, berarti menggunakan model ya, model model PBL. problem based learning. Insya Allah Ibu, iya Ibu, Sama kan? iya Ibu. Oke. Kemudian di siklus kedua, apa beda TP-nya? Kalau di sini TP-nya tadi baru Baru sampai apa Pak TP-nya? mengenalnya Ibu, Mengenal. iya Ibu. Kalau Peserta dia di mengenal siklus Allah. kedua apa? Di siklus kedua nanti Ibu, seandainya belum tuntas ini masih Tadi tetap. kuat sekali suara Bapak, sekarang Oh, agak susah. iya Bu, kalau untuk siklus pertama kan mengenal Ibu, seandainya belum tuntas nanti di siklus kedua masih saya tetap Iya, mengenal Ibu. kurang kuat suara Bapak apa ini. Jadi Iya. nggak kedengaran. Tadi Pak Subur. semangat sekali Iya. waktu praktek. Oh, iya Ibu, saya tambahi volumenya Ibu. Kalau di siklus pertama ini masih TP-nya mengenal Ibu kan, seandainya nanti pada siklus kedua belum nampak di siklus pertama belum tuntas Ibu, belum signifikan hasilnya Ibu, saya lakukan siklus kedua masih tetap TP mengenal ini Bu, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apakah ini ya Pak ya, kalau di dalam proses pengajaran PTK itu sebenarnya kita terus berlanjut materi. Kalau ini misalnya di dalam silabus pendidikan agama Islam bahwa ini dilakukan hanya satu kali pertemuan, ya harus satu kali pertemuan, jangan ditambah-tambah lagi pertemuannya. Itu kan berlanjut terus ya kan, makanya apakah TP-nya ini
hanya mengenal gitu ya kan. Selanjutnya apa? Materi ataupun pembelajaran tentang harusnya diambil yang 2 kali pertemuan gitu ya. Karena memang 2 siklus yang maksudnya yang disediakan gitu ya. Boleh saja sebenarnya sampai siklus ketiga, tetapi karena yang disediakan nanti hanya sampai 2 siklus, berarti Bapak carilah sebenarnya yang berkaitan dengan suatu materi yang dilakukan dengan 2 kali pertemuan. Nah, misalnya, jadi pertemuan pertama Bapak sudah tuntaskan tadi di video pembelajaran tentang mengenal Allah, kemudian yang keduanya apa, gitu kan? Dengan TP yang berbeda. Jadi bisa ada 2 TP ataupun tujuan yang harus dicapai oleh siswa ya kan, atau juga kadang ada 1 TP tapi TP-nya besar, maksudnya lebih luas, tetapi itu dilakukan dengan 2 kali pertemuan seperti itu. Jadi kita bisa satu membuat judul materinya, kalau di pembatasan masalah kita turunkan yang Bapak ambil. Itu ya, Pak. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Kemudian kalau di P5 PPRA seperti apa? Apa judul yang Bapak angkat? Proyeknya? Yang saya angkat kemarin, Ibu, Ibu, untuk proyek itu tentang PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW, Ibu. Oke. Oh, ya, dalam pembelajaran Pak. Kira-kira proyeknya apa? Pelaksanaannya aja. Iya Pak, maksudnya di proyeknya ini apa yang dihasilkan seperti itu ya. Kalau kemarin memang yang disarankan eh, gimana guru-guru PAI itu bisa membuat suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan PAI. Nah, memang salah satu adalah kegiatan seperti Maulid Nabi ya. Tetapi pada keadaan atau aksi ataupun proyek yang dilakukan, apakah hanya pelaksanaannya saja gitu. Jadi lakukan itu pelaksanaan, misalnya kegiatannya apa sampai selesai Maulid Nabi. Seperti itu aja, atau apakah ada lomba yang dilakukan di dalam kegiatan tersebut? Oh iya Ibu, Alhamdulillah Ibu, besok insya Allah kita akan mengadakan Maulid Nabi tanggal 25 Ibu. Jadi 1 bulan sebelum ini rangkaian acara kegiatan sudah kita persiapkan. Sebelumnya itu kan Ibu ada program sekolah yang saya buat di sekolah setiap hari Jumat, jadi santri, jadwal ibadah setiap anak mandiri, selalu menampilkan azan, baca Quran, kadang Ya. memberikan. Nanti dilombakan itu kan, ada Iya. lombanya ya. Iya Ibu, jadi tujuannya dengan kebiasaan tadi jadi santri program itu, jadi saya arahkanlah untuk satu pertandingan atau beberapa pertandingan sudah dilaksanakan. Alhamdulillah besok puncaknya akan tetap berlanjut Ibu. Jadi hasilnya anak-anak nanti mendapatkan penampilan, berani tampil, dan seperti ini rupanya selama ini ketika diberikan kesempatan untuk tampil, berani tampil. Jadi gitu Ibu. Jadi Oke, ada ya. juaranya Ibu. Tapi ini juga harus dimasukkan ya Pak ya, dimasukkan ke dalam aksi tadi ataupun dibuat suatu lampirannya apa-apa saja kegiatan yang dilakukan, prosedurnya sampai hasil yang diinginkan ya. Oke Ibu. Seperti Iya itu. Ibu. Iya. Oke ya. Iya Nggak Ibu. apa-apa. Oke ya Pak ya, mungkin itu saja dari saya. Bu Mariam mungkin bisa menginikan ya dulu karena ada sedikit di sini ya. Terima kasih Oh ya Ibu. baik, Bu. Ya baik. Ya oke, kita lanjut Pak Subur. Iya Ibu. Ini suaranya nggak berapa jelas didengar Ibu. Tadi Wih. menggebu-gebunya suara Bapak. Oke Ibu, saya tambahin lagi volumenya Ibu. Iya Ibu. Keraskan sedikit lagi lah. Oke Ibu. Tadi waktu mengajar itu ataupun praktek mengajar sangat keras sekali dan sangat jelas sekali suara Bapak. Tapi ketika ini udah kendor. Oh, enggak Ibu, masalahnya anak-anak sedang istirahat Ibu.
Jadi ada apa hubungannya dengan anak-anak? Oh, suara anak-anak itu di belakang udah lebih kuat Ibu rasanya. Iya Ibu, saya kuatkan Ibu, saya kuatkan Ibu. Ya baik. Tadi di sini Ibu mendengarkan bahwasanya Bapak menggunakan metode model pembelajaran PBL. Iya Ibu. Ya, dengan materi itu mengenal Allah dari Asmaul Husna ya, Iya atau Ibu. nama-nama Allah yang 99. Jadi tentunya sebagai seorang guru dalam dalam menggunakan model pembelajaran PBL itu tentu langkah-langkahnya itu pun harus memang betul-betul bisa dilaksanakan oleh peserta didik. Iya Ibu. Nah, coba dulu jelaskan di mana lah atau seperti apalah peserta didik itu menggunakan langkah-langkah PBL itu sendiri. Iya Ibu, yang pertama saya sebagai guru agama Islam di kelas itu bukan, saya pusatkan dulu perhatian siswa itu pada masalah yang terjadi setelah saya tampilkan contohnya Ibu, video itu. Masalah Tunggu dulu, kalau dalam PBL ini kamu yang memusatkan masalah atau mereka yang mencari masalah? anak-anak pun boleh Ibu. Anak-anak Kalau yang kamu laksanakan seperti apa? yang saya laksanakan dengan tampilan video itu kan Bu, nanti anak-anak akan melihat, mengamati Ibu. Setelah itu dengan kebingungan mereka nanti, disitulah saya mengarahkan Ibu. Pasti ada bertanya anak-anak, Pak, hancur Pak, Pak, berlarian Pak. Saya arahkanlah Ibu. Apa yang terjadi pada video itu? Itu Ibu. Setelah terpusat perhatian mereka Ibu kan, kemudian saya mulai mengarahkannya. Hanya seperti itu saja, Pak? Kemudian saya bantu untuk menginvestigasi secara mandiri atau secara berkelompok Ibu. Coba dulu Ibu lihat, Bapak lihat dulu di apa itu? Apa namanya, di bahan ajar, di modul ajar, mana langkah-langkah PBL itu yang ditunjukkan? Langkah-langkah PBL itu sendiri di modul ajar itu. Ibu. Tentunya di kegiatan inti ya Bapak. Iya Ibu. Ini Ibu, di kegiatan inti satu, guru mengkondisikan pengelompokan siswa. Kalau di PBL bukan seperti itu, Bapak. Di PBL kan bukan seperti itu langkah-langkahnya. Bapak pernah mengambil langkah-langkah PBL ataupun mencari sumber-sumber seperti apa langkah-langkah PBL? Semalam saya cari Ibu. Yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Berarti itu. Mana di sini kamu buat seperti itu? Iya Ibu. Mengorientasi kepada masalah atau menghadapkan peserta didik kepada suatu masalah. Boleh, ya. Baru berikutnya apa lagi? Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Mengorganisasikan mahasiswa untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Ya. Yang ketiga, membantu investigasi mandiri dan berkelompok. Iya, membantu penyelidikan ya. Berarti membantu mereka bekerja sama dalam bentuk kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mengajukan hasil karya dan menyajikan hasil karya. Iya, mengembangkan ataupun membahas masalah-masalah yang mereka temui. Membahasnya, di situ mereka membahasnya. Yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diberikan Bapak. Apakah masalah Asmaul Husna, apakah masalah mengenal Allah. Baru kemudian apa lagi? Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, Ibu.
Berarti menganalisis ataupun memberikan apa namanya solusinya. Apa solusi daripada masalah-masalah tadi ya? Apa solusinya? Jadi bahasanya itu bisa kita apa namanya kita sederhanakan bahasa yang ada di buku itu, tapi dia tidak menghilangkan maknanya. Oh, iya. Jadi itu Bapak semua harus ada di kegiatan inti. Kalau memang Bapak menggunakan model pembelajaran PBL sendiri. Oh, iya Ibu, iya Ibu. Jadi boleh dengan bahasa Bapak sendiri tuh supaya mereka ataupun supaya Bapak bisa mudah memahaminya, kemudian Bapak mudah menjalankannya karena dari bahasa itu mudah kita memahaminya, otomatis kita mudah menjalankannya, Oh, iya Ibu, iya Ibu, iya. ya. Jadi Terima itu kasih Bu. dibuat di kegiatan inti. Jadi langkah-langkah dari PBL itu harus memang betul-betul tertuang di dalam kegiatan inti. Oh, iya Ibu, terima kasih Bu. Ya. Baik, kemudian berikutnya asesmennya, asesmen akhir. Silakan dulu tunjukkan Bapak asesmen akhirnya. Asesmen akhir Sumatif ya, sumatif. ini Bu. Ini. Coba Bapak bacakan dulu. Silakan bacakan Pak. 1. Sebutkan arti dari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is secara benar. Yang kedua, berikan contoh sikap Al-Qawiyyu dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, berikan contoh sikap Al-Qayyum dalam perilaku sehari-hari. Yang keempat, berikan contoh sikap Al-Muhyi dalam perilaku sehari-hari. 5. Berikan contoh sikap Al-Mumit dalam perilaku sehari-hari. Ya, Ibu. baik. Jadi Bapak memberikan asesmen akhirnya berbentuk soal esai atau uraian. Kalau menurut saya Pak ini, karena ini banyak apanya penjabaran daripada soal ini ya, ataupun jawabannya, ini terlalu banyak Pak soalnya. Karena waktu yang dipergunakan Bapak kalau tidak salah tadi 2 kali 35 menit ya Pak. Iya Ibu, iya, iya. Iya. Berarti Jadi ini cukup 2 soal aja Ibu, kira-kira. terlalu banyak. Ya, karena sudah ada asesmen di awal, sebenarnya asesmen itu bisa kita lakukan di awal pembelajaran, di dalam proses pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran. Jadi asesmen itu terintegrasi dengan proses pembelajaran. Terpadu dia ya, jadi tidak bisa terpisah-pisah. Ada di awal, kemudian ada di dalam proses pembelajaran, kemudian ada di akhir. Nah, jadi di akhir ini, jadi kalau asesmen akhir itu berarti kita melihat apakah indikator tujuan pencapaian pembelajaran sudah tercapai, berarti kita harus memberikan asesmen. Tapi asesmen itu pun harus kita imbangi dengan waktu yang ada. Nah, jangan kita membuat asesmen seperti yang bapak buat ini tidak apa namanya tidak relevansi dengan waktu. Ini terlalu terlalu banyak karena bentuk daripada soalnya bentuk uraian ya ataupun esai. Nah, jadi bolehlah Bapak kurangi ini soalnya Pak ya. Iya, siap Ibu. Jadi siap, sebutkan Ibu. arti dari Asmaul Husna. Ini Asmaul Husna ada 5 ya. Iya, Ibu, Kemudian ada 5. berikan contoh sikap. Udah cukup 2 saja. Berikan contoh sikap dari misalnya yang kelima ini boleh. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Udah, cukup saja 2. Ataupun ini, ya. 1 dengan 2 boleh. 1 yang, nggak usah pun yang pertama sebutkan arti dari Asmaul Husna sudah. Kemudian yang kedua berikan contoh sikap Al-Qayyum dan Al-Qayyum dan Al-Qayyum ya. Itu aja udah cukup, ya. Jadi harus proporsional. Artinya waktu yang kita berikan dengan jumlah soal harus proporsional sesuai dengan yaitu waktu yang diberikan. Karena waktu yang tidak cukup bisa saja mereka tidak bisa menjawab
daripada asesmen yang kita berikan. Nah, bisa saja karena waktu yang tidak cukup. Begitu ya Pak ya. Iya Ibu, terima kasih Bu. Ya. Kemudian tadi saya mendengar yaitu proyeknya, apa tadi hasil proyeknya yang diberikan dalam P5 PPRA itu? Proyeknya Ibu, itu. ya yang pertama ada acara gitu Ibu, ada acara. Acara Maulid Nabi ya? Iya, puncaknya ada acara puncaknya Ibu. Yang Iya. kedua, anak-anak itu karena sudah tampil, ya ada juara seleksinya, juara, dapat piala, dapat hadiah. Nah, itulah Ibu. Itu perlombaan seperti apa yang diberikan itu Pak? Perlombaan baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Fil per kelas Ibu. Contohnya kelas 1, kelas 2 surah Al-Fatihah, kelas 3, kelas 4 surah Al-Fil, 5, 6 surah Al-Zalzalah, yang laki-laki kelas 5, kelas 6 azan Ibu. Kemudian ada lagi nanti penampilan fashion show. Baru ada lagi penampilan-penampilan. Tapi untuk pertandingan cuman 2 kategori Ibu. Kategori baca surah sama lomba azan Ibu. Tapi kalau pertandingan-pertandingan ataupun perlombaan-perlombaan itu di situ mengasah daripada keterampilan berpikir itu Pak ya. Mengasah keterampilan berpikir anak-anak. Tapi kalau saya lihat karena proyek itu bisa saja mengasah keterampilan dimensi daripada kreativitasnya, nggak ada nampaknya situ Bapak memunculkan dari segi dimensi kreativitas anak. Kalau perlombaan itu dimensi apa namanya? Dimensi kognitifnya itu yang muncul. Jadi Bu, kadang di perlombaan ini saya perhatikan Ibu, selain dari kognitif, dia harus terampil bercakap juga. Ada sebagian anak itu dia paham, tapi ketika disuruh menguatkan suara pun tak sanggupnya Ibu. Jadi kadang keterampilan dengan keberaniannya juga Ibu, selain dari kemampuan tentang pertandingan itu Ibu, kan penampilan juga harus ditempa juga rasanya Ibu. Iya, kalau itu kan penampilan kan artinya itu sikap itu ya, sikap berani tampil, kemudian berani berbicara ya. Nah, itu sikapnya maksudnya Ibu peserta didik itu harus bisa itu meningkatkan yaitu kreativitasnya, kreatifnya. Misalkan dari suatu proyek itu Bapak membuat satu proyek berarti di sana siswa bisa meningkat kreativitasnya, bukan saja di bidang kognitifnya seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, kognitifnya juga bisa meningkat, kemudian sikapnya juga bisa meningkat, atau peduli dengan apa yang ada di sekitar mereka. Atau misalnya kalau Maulid Nabi, mereka ikut andil dalam pertandingan, itu kan namanya sikap. Iya Ibu, iya. Kemudian dimensi kreativitasnya belum nampak di dalam proyek yang Bapak buat. Jadi perlulah dipikirkan itu ya Pak ya. Jadi proyek apa yang memunculkan dimensi kreativitas daripada peserta didik itu. Jadi bukan hanya kognitif, bukan hanya sikapnya ataupun afektifnya yang kita lihat. Jadi keterampilannya juga harus kita munculkan, psikomotoriknya, skillnya ya, kreativitasnya. Iya Bu. Ya. Kalau PTK Bapak tadi seperti apa PTK Bapak? Ini Bu, PTK saya berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa. Peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model problem based learning kelas 5 SD Negeri 112304 Panigoran Ibu. Ini dengan materi apa yang disampaikan di sini? Hasil belajar materi apa? Materi mengenal Asmaul Husna Ibu. Asmaul Husna. Iya, berarti Ibu. Dia sejalan dengan modul ajarnya ya? Iya Ibu. Ya. Jadi karena kemarin nggak boleh lewat 15, jadi saya buat nanti materinya di pembatasan masalah Ibu. Iya, boleh saja ya, peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model problem based learning kelas 5 SD ya. Iya Ibu. Iya, dan ini memang sudah bisa dilaksanakan problem based learning ini di kelas tinggi ya, karena ini sudah kelas tinggi. Iya, kelas jadi 5 mereka, saya Ibu. Ya, jadi mereka sudah bisa
artinya berkolaborasi, mereka sudah bisa mengungkapkan ide-ide, mereka sudah bisa bekerja sama, mereka sudah bisa berpikir kritis, karena kan model problem solving ini merupakan itu model yang bisa meningkatkan daya berpikir siswa itu sendiri ya, daya berpikirnya, ataupun dapat memunculkan sifat kritis daripada siswa itu sendiri. Iya, Ini Ibu. sudah dimulai Bapak atau belum? Kalau ini belum saya mulai, Ibu. Belum dimulai ya? Iya, insya Allah Oh, besok kan waktu PPL, Ibu, kalau nggak salah. Tapi belum keluar untuk ya. apanya. Jadi Bapak harus memang betul-betul menguasai apanya dulu, modelnya ya. Iya, Ibu. Insya Allah, Ibu, Oh, baru memahami sebenarnya, Bu. iya, Sambil menuliskan ini, oh, cari-cari iya, referensi apa itu PTK, apa itu PBL iya. gitu, Ibu. Ya, jadi harus Bapak pahami dulu langkah-langkahnya, kemudian teori-teorinya, apa yang dipakai teori-teori tentang ini, kemudian bagaimana di samping daripada penggunaan model problem solving, nanti bisa ditambahkan Bapak sesuatu, misalnya apa yang menjadi modifikasinya selain daripada PBL ini, bisa ditambah itu nanti Iya, Ibu. sesuatu ya. Ya, Iya, Ibu. ya. Baik, mungkin itu saja untuk Pak Subur Ya, Ibu, ya. terima kasih atas waktunya, Ibu. Terima kasih Ya, atas saran-sarannya, Ibu. Mudah-mudahan ya Allah membalas sama-sama. kebaikan dan ilmunya dari yang Ya. berikan. Terima kasih, Bu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bisa keluar ya, Ya, Pak Ibu. Subur. Iya, Ibu. Ya.